Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pagi hari ini saya pilih dalam kitab Sakaria pasal 9 ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk melandasi seluruh aktivitas kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami puji dan sembah lewat Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Allah, karena hingga saat ini kami masih hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau membangunkan kami di pagi yang indah, dalam keadaan sehat walafiat juga. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai dengan aktivitas kami pada pagi hari ini, Tuhan Yesus kami mohon, Engkau berkati kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Allah, kuasailah kami dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Inilah kami ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, saya pilih dari kitab Sakaria pasal 9 ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop, Israel dipulihkan kembali. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan ini saya ambil tema kecil, yaitu taatilah firman Tuhan. Allah itu kudus, namun Allah adalah kasih. Karena memang Allah memiliki sifat kasih. Oleh karena itu, sekalipun manusia telah berdosa terhadap Allah, tetapi Allah mengasihi manusia. Oleh karena itu Allah mengosongkan dirinya menjadi manusia untuk menebus dunia dari dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel dipilih oleh Allah untuk menjalani proses penyelamatan manusia dari dosa. Ketika bangsa Israel dipilih oleh Allah dan dituntun keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, untuk menjadikan tanah Kanaan menjadi tanah pusaka bangsa Israel. Dalam perjalanan keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, Allah berjalan bersama mereka. Allah tetap berjalan bersama mereka siang dan malam melalui penyataan Allah. Penyataan Allah disaksikan langsung oleh bangsa Israel saat, yaitu melalui penyataan tiang awan dan tiang api. Tiang api untuk menuntun perjalanan mereka pada malam hari, menerangi jalan mereka. Tiang awan untuk memberikan keteduhan pada siang hari. Ketika bangsa Israel lapar, Allah memberikan mereka mana, makanan langsung dari sorga. Allah memberikan burung puyuh kepada mereka tanpa mereka harus bekerja keras. Ketika mereka haus pun, Allah memberi minum mereka. Allah tetap berjalan bersama mereka. Ketika mereka harus menyeberangi lautan, Allah tetap menyelamatkan mereka. Sehingga air laut terbelah menjadi dua, dan bangsa Israel melewatinya dengan baik. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun bangsa Israel melihat penyataan Allah, namun bangsa Israel tetap bersungut terhadap Allah. Mereka berkata, lebih baik kami hidup di tanah Mesir daripada kami keluar. Akhirnya Allah murka terhadap mereka, sehingga Allah pun harus menghukum mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Ketika bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah,
Allah memberikan perintah untuk dijadikan aturan bagi bangsa Israel, yaitu yang kita kenal dengan 10 perintah Allah. Dan tentunya 10 perintah Allah ini kita sudah tahu bersama. Mulai dari hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sampai pada hukum yang ke-10, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Itu menjadi aturan yang harus diikuti oleh bangsa Israel, supaya bangsa Israel tetap menjadi bangsa pilihan Allah, dan Allah tetap menjadi Allah bangsa Israel untuk selama-lamanya. Bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk. Itulah yang dikatakan oleh Allah terhadap bangsa Israel. Ketika mereka mengembara di padang gurun, banyak yang sudah meninggal. Itu akibat dari dosa terhadap Allah. Mereka bersungut-sungut terhadap Allah. Mereka tidak bersyukur atas penyataan Allah yang sudah mengeluarkan mereka dari daerah perbudakan. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bangsa Israel memang berhasil masuk di dalam tanah Kanaan. Sebelum masuk pun Allah pernah juga mengingatkan mereka untuk ketika masuk di dalam tanah Kanaan pun, jangan pernah mereka bergaul dengan orang-orang asli di dalam tanah Kanaan. Tetapi itu pun dilanggar oleh bangsa Israel. Mereka bahkan kawin-mawin dengan suku asli di dalam tanah Kanaan. Apa yang terjadi dari pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel? Karena kawin-mawin dengan suku bangsa yang berada di dalam tanah Kanaan, maka mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Karena kita tahu bersama bahwa tanah Kanaan sebelum direbut oleh bangsa Israel, tanah yang penuh dengan penyembahan berhala. Oleh karena itu, ketika bangsa Israel sudah kawin-mawin dengan bangsa tanah Kanaan, otomatis mereka pun menyembah Allah dari suku bangsa yang berada di dalam tanah Kanaan. Akhirnya, aturan pertama yang diberikan oleh Allah telah dilanggar. Jika aturan pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sudah dilanggar, apalagi aturan berikutnya. Bangsa Israel sudah mulai jatuh dalam dosa, dosa persinahan, pencurian, pembunuhan. Akhirnya membuat Allah murka terhadap mereka juga. Dan pada saat itu Allah juga memilih orang-orang yang dianggap Allah berkenan kepada Allah, menjadikan mereka nabi. Yaitu misalnya kita tahu bersama tentang Nabi Yeremia yang Allah pilih untuk menubuatkan bangsa tentang pelanggaran bangsa Israel. Yeremia dipilih oleh Allah untuk menyatakan apa yang dikehendaki Allah kepada bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nabi berasal dari bahasa Ibrani yang artinya nafi. Nafi artinya orang yang punya hubungan istimewa dengan Allah. Oleh karena itu, fungsi dari nabi adalah penyambung lidah Allah. Nabi ada karena ada pelanggaran bangsa Israel. Oleh karena itu, salah satu nabi yang kita kenal juga, Nabi Yeremia, dipilih oleh Allah untuk menyampaikan amanat dari Allah. Seorang nabi menyampaikan amanat dari Allah. Ada 2 hal yang disampaikan, yaitu kutuk dan berkat. Kutuk jika bangsa Israel berjalan tidak sesuai dengan koridor yang diberikan oleh Allah. Dan berkat jika bangsa Israel berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu, Nabi Yeremia menubuatkan tentang pembuangan bangsa Israel kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hal itu terjadi pada akhirnya Yerusalem dikepung dan dikalahkan oleh kerajaan Babilonia. Dan saat itu seluruh bangsa Israel dibuang ke tanah Babel selama 70 tahun. Dan mereka dibuang ke tanah Babel yang notabene-nya bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika kita ingat kisah Nebukadnezar,
memaksa bangsa Israel untuk menyembah patung emas. Kisah Daniel. Maka itu kisah ketika bangsa Israel sudah terbuang di tanah Babel. Hal itu dikarenakan pemberontakan bangsa Israel terhadap perintah Tuhan. Tetapi Allah penuh dengan kasih. Allah kembali memulihkan hidup bangsa Israel. Genap 70 tahun yang dinubuatkan Nabi Yeremia. Allah kembali mengembalikan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dan pada zaman Nabi Esra mencatat tentang sejarah pulangnya bangsa Israel dari Babelonia ke Yerusalem. Oleh karena itu, pada pagi hari ini ketika kita membaca tentang kisah Sakaria menuliskan tentang Israel dipulihkan kembali. Itu menuliskan kembali kisah waktu bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan di Babelonia. Nabi Sakaria adalah orang Israel juga yang hidupnya berkenan kepada Allah menurut pandangan Allah. Sehingga ia pun dipilih Allah untuk menjadi nabinya Allah. Ia adalah putra dari Berekia dan juga dia cucu dari Ido. Ido adalah seorang imam. Kalau begitu, Sakaria juga adalah seorang imam sekaligus seorang nabi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pelayanan Nabi Sakaria pada saat itu, ia menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel yang zaman generasi berikutnya pada zaman Sakaria, agar bangsa Israel tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, yaitu tidak mengindahkan perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka bisa diberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau berbicara mengenai pembuangan bangsa Israel di Babelonia, berarti itu pembuangan yang pertama jatuhnya kerajaan Israel. Dan juga pada saat itu pun runtuhlah bait suci pertama yang didirikan oleh Salomo. Dan kalau berbicara tentang Nabi Sakaria, maka itu kembalinya bangsa Israel membangun kembali bait suci. Oleh karena itu berarti pembangunan bait suci yang kedua. Oleh karena itu Sakaria menyerukan pertobatan bagi bangsa Israel untuk tidak terulang lagi kisah seperti nenek moyang mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kisah dari bangsa Israel. Tidak semuanya diceritakan, tidak semuanya saya jelaskan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara sekalian sudah mengetahui semuanya tentang kisah perjalanan bangsa Israel. Oleh karena itu, pesan moral bagi kita pada pagi hari ini. Kita memiliki Allah yang sama seperti Allah bangsa Israel. Karena memang kita menerima Injil dari kisah bangsa Israel. Kita sekarang menerima Injil karena ketika Yesus hadir di tengah dunia ini, memerintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya. Dan pada saat ini pun kita telah mengerti tentang Injil. Oleh karena itu berarti Allah yang sama yang kita sembah dengan bangsa Israel. Oleh karena itu pesan yang disampaikan Nabi Sakaria berarti juga untuk kita semua. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melihat dari kisah bangsa Israel. Jadikanlah kisah bangsa Israel sebagai pelajaran hidup bagi kita. Janganlah kita melanggar apa yang Tuhan firmankan bagi kita semua. Jangan ada pada kita Allah lain selain Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Jangan pernah ragukan siapa itu Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yakin dan percaya bahwa kita akan hidup kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya firman ini memberkati kita
dan sebagai landasan bagi kita dalam bekerja pada pagi hari ini. Sandarkanlah pengharapanmu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar kita tidak mendapat kutuk tetapi mendapat berkat dalam perjalanan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita, memberkati hidup keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, hanya Engkaulah kesempurnaan kami. Biarlah Engkau yang mau menyempurnakan firman ini di dalam hati semua yang mendengarkannya. Engkau yang memberi hikmat untuk kami semua mengerti maksud firman ini. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami tetap berpegang kepadamu sebagai Allah kami satu-satunya. Jangan pernah membiarkan kami jauh sedikit pun dari Engkau. Dalam keadaan apapun, jangan pernah membiarkan kami jauh dari. Jika Tuhan suatu saat iman kami goyah dan kami ingin berpaling daripadamu, ampuni kami Tuhan dan tolonglah kami. Peluklah kami Tuhan, rangkulah kami agar kami tetap berpegang kepadamu. Jangan pernah membiarkan kami sedikit pun ya Allah. Jagalah kami hari ini dalam segala aktivitas kami ya Tuhan, di mana saja kami berada. Kami juga memohon berkat-Mu melimpah bagi kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan dalam kehidupan ini, apapun yang kami lakukan pada hari ini, kami mohon Tuhan, berkati kami, lindungi kami, berilah kepada kami damai sejahtera-Mu ya Allah. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Ampuni kami, dengar dan sahuti kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah di surga. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi.